Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Tipsnya bagaimana untuk mengurus satu dokumen dan dokumen apa setelahnya supaya tidak tumpang tindih dan terkesan ribet. Yang pertama, kalau memang calon suami teman-teman atau calon istri teman-teman yang WNA itu memang berniat eh, ingin menikah dengan kita, tentu kita tidak akan kesulitan untuk mendapatkan dokumen awal yang perlu kita siapkan untuk diterjemah ya. Di antaranya KTP, KTP orang tua, akte, ijazah, dan paspor, juga foto. Jadi sekalian nanti kita siapkan untuk sambil lalu kita daftarkan ke KUA. Setelah diterjemahkan ke penerjemah tersumpah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah kita mendapatkan terjemahannya, kita hubungi Bapak RT, RW, Lurah, Kades, Mutin atau yang terkait yang mengurus yang bisa mendaftarkan pernikahan kita ke KUA. Sambil lalu kita menyiapkan surat keterangan single. Kita tinggal bilang saja ke Pak RT RW ya, minta surat keterangan single, surat pengantar nikah, surat domisili, surat N1, N2, dan N4. Jadi sambil lalu kita selesaikan di dokumen awal untuk persiapan menikah. Lalu bagaimana dengan visanya? Nanti ya teman-teman ikuti step by step dari saya. Nah, saat kita menyiapkan dokumen-dokumen itu, menerjemahkan, pergi ke Pak RT dan Pak RW, dan setelah selesai daftarkan dulu ke KUA untuk booking tanggal nikah. Kita WNA sambil lalu bisa menyiapkan dokumen pelengkapnya ya, kit Fardi dan kit Aili. Kit Fardi itu kata suami saya memerlukan waktu 1 hari, dan yang kit Aili itu 7 hari atau bahkan ada yang lebih 15 hari atau bahkan bisa lebih dari 15 hari bergantung case by case seperti itu, dan bergantung wilayah domisili teman-teman di kota mana di Mesir. Dan kedua dokumen ini perlu diperhatikan, ini akan expire dalam waktu 3 bulan. Jadi harus benar-benar matang memperhitungkan waktunya, kapan akan menikah, dan segera diurus dokumennya ya teman-teman, jangan sampai terlambat. Nah, setelah kita melewati tahap awal ini, kita sambil lalu mencari info ya, di mana notaris yang bisa membuat perjanjian pranikah atau prenup atau prenuptial agreement. Nah, kalau sudah ada, kita temui Bapak Ibu notaris, kita bikin perjanjian pranikah itu, karena ini sangat penting bagi pernikahan campuran terutama. Dan setelah didiskusikan tentang pasal-pasal yang ada di prenup dengan notaris, kita juga bisa komunikasikan isi pasal tersebut dengan calon suami kita. Setelah disetujui, nanti kita terjemahkan poin-poin pasal itu dengan menggunakan penerjemah tersumpah lagi, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diserahkan kembali kepada notaris. Perjanjian pranikah atau prenup ini teman-teman sebenarnya tidak semua notaris ya minta untuk diterjemahkan tersumpah ke dalam bahasa Inggris, karena teman-teman saya beberapa diantaranya yang juga menikah dengan WNA di grup persahabatan LDR Egypt itu tidak semuanya notaris minta untuk diterjemahkan. Cuma kalau di notaris saya, karena beberapa pertimbangan juga, supaya juga ya biar kita lebih aman ya sebagai pihak perempuan. Kalau misalkan in the end dibutuhkan, pada akhirnya dibutuhkan kita itu menggunakan perjanjian pranikah ini, jadi kalau ada sengketa atau masalah, si WNA ini tidak bisa berkilah gitu, karena perjanjian pranikah ini kan disyahkan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bisa saja si WNA itu berkilah, tidak tahu menahu atau merasa dijebak hanya untuk tanda tangan di depan notaris padahal tidak paham maksudnya dan lain sebagainya. Jadi kalau memang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan di situ ada, di dalam prenup sendiri dijelaskan bahwa ada pasal yang menyebutkan bahwa si WNA mengerti dan paham bahasa Inggris dan bisa berbahasa Inggris dengan baik dan lancar, otomatis sudah tidak bisa berkilah lagi ya. Apalagi sudah ada terjemahannya tersumpah, ditandatangani, diterjemahkan sebelum
penandatanganan di depan notaris dan sebelum terjadinya pernikahan di KUA. Jadi supaya lebih safety saja untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Toh biayanya juga kalau dihitung-hitung nggak seberapa mahal kalau dibanding dengan manfaat yang akan kita dapat untuk kedepannya ya, jaminan keamanannya itu. Jadi saran saya tawarkan ke notaris untuk apa ini mau diterjemahkan tersumpah ke bahasa Inggris atau tidak. Kalau memang dari notaris sendiri menyatakan tidak perlu dan yang lain-lain, atau ada kebijakan pasal lain di dalamnya, ya silahkan teman-teman diskusikan dengan notaris teman-teman ya. Cuman kalau saya alami seperti itu ya teman-teman. Kita akan menghadap notaris lagi bersama-sama dengan calon suami kita sebelum menikah, sebelum ke KUA ya. Nah, proses pembuatan perjanjian pranikah ini bergantung lamanya teman-teman deal dengan notaris dan pasangan teman-teman. Semua proses dan terjemahannya kalau saya pribadi itu memakan waktu 7 sampai 10 hari. Nah, setelah itu kalau teman-teman cekatan, selain mengurus untuk notaris, kita juga di waktu yang bersamaan bisa sambil lalu mengurus pendaftaran telex visa untuk mendatangkan calon suami kita ke Indonesia. Kita urus untuk visa B211A dengan telex ya, lewat online. Teman-teman bisa lihat cara mendaftarkannya dan persyaratannya apa aja. Saya sudah ada videonya, bisa dilihat di deskripsi di bawah, ditonton ulang kalau misalkan teman-teman lupa atau kurang paham ya. Pendaftaran ini jika WNA sudah mempunyai tiket PP, sudah disiapkan ke kita, dan juga rekening bank. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa rekening bank pilih salah satu, bisa rekening kita sebagai sponsor atau rekeningnya si WNA. Ya, jadi kalau misalkan disepakati pakai punya sponsor saja, punya kita, berarti si WNA nggak perlu nyetorkan yang rekening bank. Cukup tiket pesawatnya ada apa tidak, seperti itu. Setelah itu kita daftarkan telex visanya, ini memakan waktu sampai 5 hari. Setelah ini selesai, baru si WNA nanti akan terima telex kita lewat WA atau email yang kita teruskan ke calon suami kita itu baru bisa diurus ya di Kedutaan Besar RI di negara yang kita tunjuk. Kalau misalkan mau kita tunjuk di Kairo karena calon suami kita dari Mesir dan terdekat memang di negara Mesir misalkan, atau boleh kalau misalkan pada saat calon kita sedang ada di negara yang lain, misal lagi di Singapura atau sedang ada di Sudan, bisa diterbitkan di Sudan atau di Singapura, bergantung di mana yang terdekat dengan domisili calon pasangan teman-teman semuanya. Dan proses ini kalau di Kairo suami saya memakan waktu 3 hari baru visanya dapat. Dan kalau sudah seperti itu, otomatis kita tinggal menunggu kedatangan calon suami kita ke Indonesia. Setelah calon suami kita datang ke Indonesia, langkah selanjutnya yang bisa kita urus adalah CNI, diurus di Kedutaan Besar calon suami kita. Kalau saya di Mesir, di Jakarta Pusat, calon suami saya, Kedutaan Besar calon suami saya di Jakarta Pusat, kita urus CNI. Karena syaratnya harus datang berdua menghadap, jadi kita tidak bisa mewakilkan atau hanya sekedar kirim dokumen, kita harus datang ke sana. Mungkin ini yang membedakan jika kita menikah dengan warga negara yang lain, ada kebijakan lain dari Kedutaan Besar negara masing-masing, bisa dicek infonya ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya, CNI ini makan waktu 1 hari ya. Jadi langkah selanjutnya kita bisa ambil surat kesehatan atau surat keterangan kita sudah suntik TT untuk tetanus TT1 TT2 di puskesmas yang ditunjuk. Nanti ini untuk disetorkan ke KUA-nya ya teman-teman. Nah, setelah semuanya lengkap, CNI sudah di tangan, visa juga sudah ada, kita bisa melengkapi dokumen kita ke KUA. Karena tadi kan sudah mendaftar di hari-hari sebelumnya ya, waktu minta dokumen ini dan itu ke Pak RT RW tadi, kita sudah sekalian kan daftarkan ke KUA-nya dan booking tanggal. Kalau itu sudah, tinggal kita lengkapi setelah kita terima CNI. Setelah itu kita bisa setor semua berkasnya
ke KUA setelah kita datang ke notaris kembali untuk tanda tangan perjanjian pranikah tadi. Setelah beres dengan urusan notaris, baru kita lengkapi semua dokumennya ke KUA. Dan jangan lupa membayar sebesar Rp600.000 karena meskipun menikah di dalam KUA bagi perkawinan campur menurut undang-undang yang terbaru tahun 2019 kita tetap diwajibkan untuk membayar sebesar Rp600.000. Nanti di setornya dibantu sama petugas KUA ya, setor langsung ke bank. Jadi tidak ada calo atau penipuan. Insya Allah aman. Setelah itu kita bisa menikah di tanggal yang sudah kita booking. Selamat menempuh hidup baru. Dan langkah yang berikutnya setelah menikah, otomatis kita akan mendapatkan buku nikah yang jangan lupa dicek di halaman belakang itu. Nanti akan dituliskan bahwa kita menikah dengan adanya perjanjian pranikah nomor sekian-sekian berdasarkan nomor akte yang dikeluarkan oleh notaris. Jangan lupa itu ya teman-teman. Baru setelah semuanya lengkap, kita juga udah ada buku nikah yang syah, kita bisa mengajukan kelengkapan dokumen untuk izin tinggal suami kita. Karena tadi kita mengajukannya melalui visa sosial budaya B211A yang pakai telex. Jadi kita hanya cukup mengurus di kantor imigrasi di Indonesia saja, tidak perlu keluar negeri lagi, cukup hemat bukan? Jadi ya tinggal diurus dokumen-dokumen persyaratan untuk kitas. Bagaimana teman-teman? Sudah paham sampai di sini? Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail rangkuman dokumen apa saja yang kita pisah berdasarkan step by step, yaitu dokumen apa saja yang diperlukan untuk visa sosial budaya, dokumen apa saja untuk CNI, dokumen apa saja untuk KUA, dokumen apa saja untuk kitas. Semuanya akan dirangkum secara rinci dengan menggunakan rangkuman dokumen yang tadi sudah saya sebutkan, WNI dan WNA. Semoga video kita kali ini cukup memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe lagi bagi yang tadi lupa belum subscribe ya. Di subscribe, like, komen, dan share ke banyak teman yang kita punya supaya informasi yang kita berikan semakin menjangkau banyak orang dan memberikan manfaat yang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.